حسب الإحسان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم وإلى أرواح جميع الحبائب من سيدنا حسن وحسين الله بالله يرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وإلى حضرات رسول سيخين بالدين نبيك من النسيب بالهدي من الغفور حضرتك الملك الرحمن ووالديهما وجميع مسايهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة أجمعين سر لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله وصدق رسوله. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertama kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan pertemuan, perkumpulan pada malam ini menjadikan asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan keluar kita dari majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, kabulkan segala hajat-hajat kita min umur dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan anak cucu keturunan kita Allah jadikan orang-orang yang saleh dan salihah. Salawat dan salam yang senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian selaku umatnya yang berada di akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada bapak-bapak jamaah malam Sabtu semua, kepada ibu-ibu juga. Alhamdulillah acara kita kemarin berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses. Itu semua berkat bantuan, support, doa yang dikerahkan oleh bapak-bapak, oleh jamaah sekalian. Tentunya kami tidak bisa membalas apa-apa. Semoga semua kebaikan yang telah dicurahkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita masuk ke dalam masalah bab salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allahu bi barakatihi wa ulumihi fi darin. Kitab salati bermula, ini kitab di dalam menerangkan masalah salat. Kenapa di dalam kitab fikih itu ya, jadi selalu salat setelah istinja, setelah wudu, salat. Ini udah pasti. Karena sholat itu pokok, sholat itu pondasi. Kalau sholatnya benar, insya Allah kesononya juga benar. Bahkan ketika manusia itu masuk ke alam kubur, yang paling pertama ditanya itu adalah masalah urusan sholat.
Awalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalat. Paling pertama manusia itu dihisab, ditanya di alam kubur itu, dia nggak ditanya hajinya, dia nggak ditanya zakatnya, dia nggak ditanya sodakohnya, tapi yang paling dihisab pertama yaitu masalah sholat. Kalau sholatnya rapi, ya insya Allah rapi semuanya. Nah, sholat itu menurut logot ad-du'a. Jadi kata sholat menurut bahasa itu doa. Makanya ada kalimat washolli alaihim, dan doakanlah kepada mereka. Itu berarti sholat dengan makna doa. Biasanya kita baca sholatu ala nabi, bukan berarti sholat untuk nabi, tapi sholat di sini adalah bermakna doa. Ya. Nah, ini sholat menurut lugat. Wakila ad-du'a'u bi khairin. Dan ada ulama mengatakan lafaz sholat itu secara bahasa tiap-tiap doa yang mengarah kepada kebaikan. Jadi doa-doa kebaikan ini adalah bagian sholat secara bahasa. Wasar'an, dan menurut syarat, aqwalun wa af'alun, yaitu perkataan dan perbuatan. Muftatahatun bitakbiri, yang diawali dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslimi, dan diakhiri dengan salam. Nah, ini adalah sholat menurut syarat atau sholat menurut fikih. Perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbir, ya, ditutup dengan salam. Ini sholat menurut syarat. Kenapa tahiyat nggak disebut? Duduk antara dua sujud juga nggak disebut. Ruku juga nggak disebut. Sebab ada sholat yang nggak pakai ruku, ada sholat yang nggak pakai sujud, ada sholat yang nggak pakai tahiyat, yaitu sholat jenazah. Sama. Itu juga sholat, yang penting awalnya takbir. Akwal perkataan, af'al perbuatan. Makanya ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Nah, akwal perkataan kita, ya, berarti yang dibaca Fatihah, tahiyat, sholawat. Nah, ini apa? Adalah rukun qauli. Sekarang af'al, rukun fi'li, rukun perbuatan, takbir, ruku. Jadi enggak cukup sholat itu hanya dengan apa? Dengan niat. Nah, zaman sekarang itu kan suka ada orang yang penting sholat apa? Niat. Kalau ada niat udah cukup. Perkataannya enggak ada, gerakan sholatnya juga enggak ada. Nah, gimana nih orang yang kayak begini? Yang sholat itu cukup dengan niat. Kalau udah niat, udah nggak perlu dikerjain, kan kita udah ngerjakan niat. Bener apa enggak? Ya ngaco, ya salah kalau yang begini mah. Ya kadang bapak pengen makan, ya, ada makan, lapar banget perut kita, ada makanan depan kita. Niatin pengen makan. Niatin aja pengen makan, af'alnya nggak ada. Mana af'al? Gerakan tangan, terusnya ketika gerakan tangan ngambil makanan masukin ke dalam mulut, berarti gerakan mulut. Nih rukun af'alnya nggak ada nih ketika kita makan. Cuma niat tuh kayaknya sampai 3 jam itu tetap lapar mbak. Ya makan niatin nggak doang niat, saya mau makan. Nah, nggak cukup begitu. Jadi perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbir, yang ditutup dengan salam. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama sebelum masuk ke dalam rangkaian rukun sholatnya, kaifiatus sholatnya. Di sini
dibahas. Yang pertama fadlus sholati, keutamaan daripada sholat. Ya ruknus tsani min arkanil islami. Jadi sholat ini adalah bagian rukun yang kedua daripada rukun-rukun Islam. Rukun yang pertama kita tahu membaca syahadat. Biar sholatnya bagus banget, kalau dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya belum jadi sholatnya. Kalau dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, biar wudhunya rapih banget, ya tetap aja wudhunya nggak sah. Biar dia wudhu puasanya rapi banget puasanya, kalau dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya belum sah. Nah makanya syarat sahnya sholat yaitu adalah dia Islam. Nah rukun daripada Islam yang kedua ialah sholat. Wahya amududdin. Dan bermula sholat ini adalah pondasinya agama, tiangnya agama. Ada keterangan faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad ahamaddin. Orang yang mengerjakan sholat berarti dia telah menegakkan agama, dan ketika dia meninggalkan sholat berarti dia telah melalaikan agama. Jadi boleh kita katakan penista agama itu siapa? Yaitu orang yang meninggalkan sholat. Jadi ketika orang itu meninggalkan sholat, enggak secara langsung dia telah menghinakan agama. Sebab kenapa? Sebab sholat itu pokok daripada ajaran Islam. Kama waradat bihil ayatul qur'aniyatu wal ahaditsun nabawiyah. Sebagaimana keterangan-keterangan ini telah datang di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Seperti apa dalam firman Allah, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat lidzikri, untuk mengingat aku. Jadi sholat itu tujuannya adalah untuk ingat kepada Allah. Bukan berarti kalau udah ingat udah nggak perlu sholat. Nah ada juga yang menafsirkan ayat ini salah lagi. Kan kata Allah juga aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat saya. Berarti kalau kita udah ingat Allah gak usah sholat. Nah ini mempar lagi baik pemahaman ini. Jadi salah satunya ketika kita sholat agar kita ini ingat Allah. Jangan sampai kita sholat itu yang kita ingat yang lain. Kan kadang-kadang begini ya, sebelum sholat kita nggak keingetan ya, sebelum sholat kita nggak keingetan, tapi ketika kita sholat keingetan beda. Makanya untuk menuju puncak khusyuk kita mah belum bisa. Orang yang mengatakan dirinya udah khusyuk dalam sholat, yaitu orang sombong namanya. Untungnya di dalam mazhab Imam Syafi'i dalam fikih itu khusyuk nggak masuk rukun sholat. Ya. Kalau kata khusyuk masuk rukun sholat, kayaknya ini sholat kita udah nggak ada yang sah, udah satu juga. Kita dituntut khusyuknya, fokusnya di saat niat pada waktu takbir. Ya. Artinya kemarin kan mah kalau misalnya kita ingat ini ingat itu, ya itu nggak jadi batal sholat kita. Kalau kata khusyuk bagian daripada rukun sholat, saya yakin ini. Ya. Ini setajur alang kayaknya paling yang bisa dihitung jari, termasuk saya, termasuk agak sah juga sholatnya. Ya. Sebab udah ingat apa ya? Ingat kunci, ingat duit, ya, ingat jemuran. Terus belum minum ini, belum ingat, waduh mana banyak banget kondangan lagi ya. Kondangan nih, undangan udah 9, sholat johor. Pas lagi sholat johor, gua kemana dulu nih ya? Gua kesana dulu apa kemana dulu di kondangan. Nah, ini lagi sholat ingat kondangan ya. Masya Allah, barakallah. Dan di sini dijelaskan oleh Nabi SAW, innal abda idza qama fi sholati futihat lahul jinan. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia telah mendirikan sholat, futihat lahul jinan, maka dibukakan baginya itu pintu-pintu surga.
Jadi pintu surga itu dibuka untuk siapa? Untuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Wa qusifa lahul hijabu bainahu wa baina rabbih. Dan dibukakan bagi dirinya al-hijabu, segala macam tirai, bainahu wa baina rabbih, di antara dirinya dan di antara Tuhannya. Artinya akan terbuka segala macam hijab, akan terbuka segala macam tirai. Wastaqbalat hurul aini, dan akan berhadapan, akan menghadap kepada dirinya nanti di yaumil qiyamah al-hurul ain, yaitu oleh para bidadari. Jadi orang yang sholat itu nanti udah disiapin tuh Pak ya, bidadarinya banyak ya. Kapan ini? Buat siapa ini? Malam yamtahid au yatanahha, selagi sholatnya dia itu kagak ngebuangin apa? Ingus. Jadi sholatnya itu kagak jorok. Walam yatanakho, dan juga dia nggak dehem mulu sholatnya. Bahkan kalau nggak ada ujur, kita dehem sholat itu ya bisa batal. Kan ada orang sholat itu mau ngapain mulu ya? Kecuali emang ada udur. Ya, ada ujur apa? Ujur misalnya di leher kita ini gatel. Ya, kalau kita gatel mah ya dehemin kagak apa-apa. Tapi kalau misalnya ujur kagak, sakit kagak, tenggorokan ya ada gatel juga ya kagak. Sholat ya, batal begitu mah itu. Talaub namanya, talaub bitanahnuhin. Dia bermain-main dengan dehem-dehem, batal. Batal kalau begitu Pak. Lagi dosa juga Pak, kita begitu. Kenapa dosa? Ngegrogi imam. Iya, dosa kita sholat kagak ada ujur, kagak ada apa, ahem mulu. Udah sholat kita juga bisa jadi batal. Udah jadi batal, dosa juga. Ya, imam kan grogi Pak. Soal imam lagi baca suratnya lagi yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, terus di belakangnya ini imam grogi ini. Kata Imam Al-Albani, ini gue baca salahnya mana nih kira-kira ya? Salah apa kepanjangan, salah apa kepanjangan? Ini grogi nih imamnya. Jangan, kalau nggak ada ujur kita jangan dehem-dehem, kesianan imamnya ya. Begitu. Jadi apa? Jadi di sini dituntut di dalam sholat itu ketenangan. Dalam sholat itu ketenangan. Jadi sholat itu jangan ngorekin kaki orang Pak. Mau sholat ngorekin kaki orang, disuruh tenang ya. Suruh sakinah, kita suruh tenang kalau lagi sholat ya. Kadang-kadang kan ada juga tuh orang sholat nyariin apa sih, nyariin kelingking orang, diudak-udak kelingking kita ya. Kalau saya malah ada jahil dikit, kalau ada yang begitu saya malah jauhin, juga makin diudak sama dia. Karena sepi semua sholat kan makin jauh makin dijaga gitu. Udah biarin. Katanya kita tanya, emang apa yang sholat itu sampai dijegang jauh-jauh amat? Biar setan gak lewat sini. Nah kita jawab, nah itu kalau yang jegang gede-gede dan nyeplos lewat bawah ya. Kalau lega banget kan itu. Jangan, udah sholat yang bener. Nanti ada tuh rukun-rukun sholatnya. Makanya kan ketika sholat itu dianjurkannya apa? Imam itu sawu sufufakum paina taswiyata sufufi minta mami sholat. Ratakan saf dan barisan kalian. Sawu sufufakum paina taswiyata sufuf mintas min iqamati sholat. Begitu bacanya. Suruh nengok gitu. Sunnah nengok ngelirik ke kanan, ngelirik ke kiri. Ini ada isyarat, artinya ada ilmu di situ. Kenapa kita dibaca itu ketika kita baca sufufakum itu nengok sedikit ke kanan, ngelirik. Kita biar tahu di belakang tuh ada siapa. Di belakang ada orang tua, di belakang ada orang sakit, di belakang misalnya ada orang yang udah sakit, udah nggak bisa diri, ya. Artinya untuk apa? Untuk diri kita sebagai seorang imam biar tahu diri. Kalau di belakang ada orang sakit, ya sholatnya jangan lama-lama, baca suratnya jangan kepanjangan. Kalau di belakang ada apa? Di belakang ada orang musafir,
ya sholatnya kita ya jangan lama-lama. Kalau mau sholat panjang ya sholat sendiri. Ya, yang kita misalnya sholat duha, sholat tahajud, sholat isyraq itu mah terserah mau baca kahfi sama yasin, gak terserah kalau apa. Tapi kalau sholat jamaah mah kita kudu lihat-lihat orang. Ini kan kadang-kadang kita nggak begitu. Kalau sholat sendiri mah sholatnya ya kuliah kulhu, robah jadi imam, wah sholatnya yang panjang banget. Amma yatasa'alun amma lam yakunil, masya Allah ya. Amma yatasa'alun amma lam yakunil dia baca. Itu kalau sholat dia jadi imam. Coba sholat sendiri cepet banget, sat. Nah kita perlu tahu Pak Rasulullah tuh belum pernah negur ada jamaah, ada sahabat yang sholatnya cepat ditegur, Nabi belum pernah negur. Tapi Nabi itu pernah menegur seorang sahabat yang sholatnya kelamaan. Ada sahabat Nabi itu sholat kelamaan ditegur. Kenapa ditegur? Lihat di belakang tuh ada orang tua. Di belakang ada apa? Ada orang sakit. Jadi imam juga ya jangan egois. Jangan mentang-mentang kita jadi imam surat apahnya kita hafiz Quran ya. Semomoknya kita baca. Ya jangan. Kita kudu lihat standarnya makmum kita. Ya kecuali kita jadi imamnya di Istiqlal, di Masjid Atin, di Masjid Nabawi, ya silahkan mau panjang banget juga. Ya coba-coba dibabakan ya di Nurul Huda bacanya. Misalnya rakaat pertama baca surat Kahfi, ya. Rakaat keduanya misalnya kita baca surat Al-Muluk, ya. Kayaknya sekali doang dia salat jamaah jadi imam. Besoknya romanya orang mau jamaah nyintip dulu tuh, ya. Nyintip dulu siapa imamnya. Wah si bulan kali jadi gua, ya. Gua habis salat maghrib mau ada urusan, gara-gara jadi imam itu urusan gua kubra semuanya. Bisa begitu, dilongok dulu, kagak jadi. Pas lihat imam siapa? Si Fulan. Wah cepet, ngapa? Dia mah cepet masuk bener. Nah, jadi begitu. Waqala ulama, dan telah berkata oleh sebagian para ulama, inna sholata afdalu ibadatil badaniyah, bahwasanya sholat ini adalah paling afdalnya ibadah badan. Fafarduha afdalul furud, dan fardunya sholat itu paling afdalnya fardu. Coba kita lihat, sholat itu paling afdalnya fardu. Kalau haji itu ada kalimat manis taqo'ah bagi orang yang mampu. Haji kan wajib fardu ain, tapi manis taqo'ah buat orang yang mampu. Zakat wajib kalau sudah nisab. Puasa wajib kalau memang dia mampu. Kalau orang yang sakit ada rukhsah buat nggak puasa, ya cuman wajib bayar qadha. Tapi sholat mah nggak ada, ya. Sholat mah nggak ada istilah, ya. Wa yuqimus sholah, dan mendirikan sholat alal mustati, atas orang-orang yang mampu mengerjakan sholat. Nggak ada kalimat itu, nggak ada. Jadi wa yuqimus sholah, dirikan sholat, udah selesai, ya. Cuma nanti kalau nggak bisa berdiri ya duduk, kalau nggak bisa duduk ya berbaring, ya. Cuman kalau nggak bisa berbaring ya baru ada tuh apa namanya, pakai isyarat. Terus sekarang kalau sholatnya orang yang sakit gimana? Ya sholat orang yang sakit nanti diatur dalam fikih. Sholat orang yang sakit ya duduk, ya. Cuman di sini sedikit saya sampaikan juga. Sekalipun dia sholatnya duduk, kalau mampu dia untuk sujud, nempelin jidat ke tempat sujud, ya tetap sujud, ya. Misalnya dia sholatnya duduk, pas waktu sujud ya dia wajib sujud. Kalau dia udah nggak mampu lagi untuk sujud ke bawah, apa gimana caranya? Bukan dengan isyarat, wajib anggota sujud itu wajib ada yang nempel. Misalnya kening kita, nih jidat kita wajib nempel, ya wajib tempelin. Bagaimana? Nah, ini kadang-kadang kita lihat ada orang sholat sakit. Masa sholat sakit dia begini sholat? Pas dia sujud, ya begini doang. Sah kagak sujud orang sakit begini? Ya kagak sah. Kagak sah sujudnya.
Misalnya dia sholatnya selonjoran begitu, ya, dia sholatnya duduk, pas sujud dia begini doang tuh, ya enggak sah. Tetap ini wajib apa, nempel, ambil apa, bantal yang tinggi, taruh di sini, tuh, ya, misalnya di sini, Allahu Akbar, pas sujud Allahu Akbar. Tetap, nah ini ada apa? Jidat ini wajib nempel ke benda tempat sujud kita. Jadi wajib itu. Misalnya belum nyampe juga, tambahin lagi bantalnya. Belum nyampe juga, tambahin lagi. Dia misalnya cuma bisa bungkuknya segini doang, ya berarti kudu ada apa tuh? Berarti penyangganya sampai sini, Allah Akbar. Nah, biar sampai nempel ini. Kalau cuma ini nggak ada penyangga, dia sholat cuma begini doang, Allah Akbar. Ini sujud misalnya begini, yang nggak sah sujudnya. Wajib ada apa? Wajib ada benda di depan dia. Wajib ada benda begini, misalnya entah itu lekat, entah itu bantal atau apa aja, yang ketika dia sujud begini ini nempel, Allahu Akbar. Nah, begitu kalau emang dia udah nggak bisa sujud seperti umumnya. Nah, kita lanjut. Wa nafluha, dan sunnahnya daripada sholat, afdalun nawafili, itu paling afdalnya pekerjaan sunnah. Jadi paling afdalnya pekerjaan sunnah ya sholat. Paling afdalnya pekerjaan fardu ya sholat. Ya sholat apa? Ya sholat fardu. Paling afdalnya pekerjaan sunnah ya apa? Ya sholat sunnah. Ya sholat duha. Ya sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, ya, qobliyah juhur. Kalau bisa qobliyah juhurnya 4. Qobliyah juhur 4, ba'diyah juhur 4, sebelum asar 4, sebelum maghrib 2, setelah maghrib 2, tambah awabin 6, sebelum isya 4, sesudah isya 4, kalau ditambah witir boleh 1, boleh 3. Kalau emang kita nggak mampu bisa witir di akhir malam, maka ba'diyah isya kita kerjakan tuh sholat witir 1 kali atau 3 kali, 3 rakaat, ya. Nah nanti kalau kita bangun mau tahajud ya tahajud, cuman jangan witir lagi begitu. Jadi modelnya kayak kita sholat witir di bulan Ramadan. Nah ini baru nanti masuk kepada auqatus sholat. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan malam ini tentunya menjadi ilmu yang bermanfaat yang kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari jamaah yang dimuliakan Allah, sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut asma-Nya. Ya Allah, kita niatkan semua di dalam hati kita, segala hajat-hajat kita min umuri dunia wal akhirah, mudah-mudahan Allah kabulkan, dan segala sesuatu yang tidak kita inginkan mudah-mudahan dijauhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi walidhaka maktubi atini mahabbataka marifatan. Ilahi anta maksudi walidhaka maktubi atini mahabbataka marifatan. Ilahi anta maksudi walidhaka maktubi atini mahabbataka marifatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah.